Renungan Minggu Biasa ke-32 tahun B. Memberi dengan tulus hati kepada Allah dan sesama. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 10-16 dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 24-28 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 38-44. Saudara-saudariku terkasih, dalam kunjungan ke lingkungan-lingkungan untuk mensosialisasikan kepada umat agar terlibat dalam mendukung pembangunan gereja paroki Santo Konrad Martubung Medan dengan menjadi donatur tetap bulanan, beberapa janda miskin sederhana memberi jawaban bahwa kami hanya mampu 10.000 per bulan. Ada yang lain mengatakan, karena keterbatasan saya hanya bisa menyumbang untuk pembangunan gereja sebesar 500.000. Saya sangat terkesan dengan antusiasme dan ketulusan hati umat yang sederhana dalam memberi. Sikap inilah yang ditekankan dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Pertama, bacaan pertama menampilkan dialog Elia dengan seorang janda dari Sarfat. Dialog yang menantang dan bernada tuntutan yang harus dilaksanakan dari utusan Allah Elia kepada janda miskin itu. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Janda ini dituntut untuk memberi dari apa yang ia miliki, apa yang ada padanya saat itu. Maka tanggapan janda ini adalah, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jawaban janda ini adalah jawaban seorang beriman yang rendah hati dan polos. Ia bersumpah demi Sang Khalik, demi Tuhan Allah yang hidup. Ia bersumpah di hadapan Allah yang hidup akan segala sesuatu yang ada padanya dan dimanfaatkan untuk hidupnya dan anaknya. Ungkapan ketulusan hati yang penuh iman dan akan dibalas oleh Elia dengan jawaban peneguhan. Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Demikian firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan membalas orang yang memberi dengan segenap hati, tulus, ikhlas, dan penuh gembira. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus menampilkan hal kedua dengan 3 kelompok yang hadir dan mempersembahkan segala yang mereka miliki kepada Tuhan. Kelompok yang pertama adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kelompok ini dikecam habis-habisan oleh Yesus karena mereka mempersembahkan diri lebih dari orang lain. Mereka melakukan perbuatan hanya untuk mencari pujian dan muka.
Mereka memakai jubah yang panjang, suka duduk di tempat terdepan dan terhormat, dan selalu merampas rumah janda-janda. Maka ia mengajak para murid agar tidak bersikap seperti dua kelompok ini. Kelompok yang kedua adalah orang banyak. Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang kaya memberi jumlah yang besar. Yesus menilai bahwa persembahan yang besar yang bersumber dari kelimpahan mereka menurutnya adalah sebuah kewajaran dan kewajiban, tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan. Kelompok yang ketiga adalah janda miskin. Janda miskin ini memasukkan dua pesen, yaitu 1 duit ke dalam kotak persembahan. Yesus menilai bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Mengapa? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Yesus menilai bukan dari besarnya pemberian orang, tetapi ketulusan hati dalam memberi. Sebuah ungkapan pengorbanan yang tinggi untuk Allah. Demi Allah yang hidup, mereka mempersembahkan yang terbaik untuknya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Sikap kedermawan dua janda yang ditampilkan hari ini harus menghantar kita kepada pelaksanaan pengungkapan iman yang tulus kepada Allah dan sesama dengan sikap berkorban dalam mendermakan yang terbaik untuk Allah dengan ikhlas hati. Kita diajak untuk siap membantu dan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Ingat, semakin besar kita memberi, semakin besar kita akan mendapat berkat melimpah dari Allah.